Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan Introduction to Information System atau yang biasa disebut dengan pendahuluan terkait dengan sistem informasi. Di sini sistem informasi memiliki definisi yaitu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung jalannya operasi, manajemen, serta dalam langkah pengambilan keputusan pada suatu organisasi atau instansi. Ya, di sini sistem informasi memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah data, yang keempat adalah people atau SDM, dan yang terakhir adalah proses. Baik, selanjutnya adalah History of Information System atau sejarah dari sistem informasi itu sendiri, yaitu sebuah perkembangan sistem informasi dari yang awalnya merupakan sistem manual hingga menjadi sistem berbasis komputer yang digunakan sampai saat ini untuk membantu dalam pengolahan data pada instansi maupun organisasi. Nah, seperti contoh di sini saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama adalah sistem pencatatan keuangan manual atau yang biasa disebut dengan software akuntansi. Yang kedua adalah arsip data kertas yang biasa disebut dengan database digital. Yang ketiga, ini sudah tidak asing di kalangan beberapa orang, yaitu pengiriman surat atau yang biasa kita sebut sebagai email. Dan yang keempat adalah transaksi tunai, yaitu e-banking. Baik, kita langsung menuju ke subbab selanjutnya, yaitu The Evolution in Computer Hardware, yang memiliki arti sendiri, yaitu evolusi dalam perangkat komputer, perangkat keras komputer, yaitu perkembangan perangkat keras komputer dari generasi-generasi awal hingga perangkat modern yang biasa kita gunakan pada zaman sekarang, yang memiliki kemampuan pemrosesan data maupun informasi yang lebih cepat dan juga efisien. Nah, seperti contohnya, yang pertama adalah komputer mainframe atau yang biasa kita gunakan yaitu komputer. Yang kedua adalah personal komputer atau PC, kurang lebih sama seperti komputer mainframe ini. Yang ketiga adalah laptop. Di sini yang sedikit membedakan, laptop bisa kita gunakan di mana saja karena laptop ini fleksibel sekali seperti handphone. Yang keempat adalah server. Server ini merupakan isi dari suatu perangkat-perangkat. Dan yang terakhir adalah smartphone yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah smaller computers atau yang biasa kita sebut sebagai komputer yang kecil atau yang lebih ekonomis, yang memiliki definisi perkembangan komputer dengan ukuran yang lebih kecil akan tetapi memiliki fungsi serta kemampuan yang tetap tinggi dalam mendukung aktivitas pengguna. Jadi di sini seiring dengan perkembangan zaman, smaller computers ini sering kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya, yaitu yang pertama adalah laptop, yang kedua adalah tablet, yang ketiga adalah smartphone, dan yang terakhir adalah smartwatch. Jadi walaupun ukurannya tidak sebesar komputer yang lain, akan tetapi perangkat-perangkat di sini memiliki fungsi dan server atau perangkat yang sama. Untuk slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Moore's Law dan arsitektur komputer. Nah, Moore's Law ini tuh menjelaskan bahwasannya adanya komputer yang terus berkembang, yang dimana di sini kurang lebih 18 bulan, dan setiap perkembangannya itu biayanya relatif sama. Nah, dampaknya apa? Dampaknya komputer itu semakin cepat, dan komputer semakin kecil, lalu harganya tentu juga murah. Nah, arsitektur komputer ini terdiri dari perangkat keras, terus sistem informasi, dan sistem operasi dan aplikasi. Komponen utama dari komputer itu ada CPU, RAM, motherboard, dan media penyimpanan. Dan komputer ini mendukung pengambilan keputusan bagi manajerial. Oke, selanjutnya ada arsitektur komunikasi dan jaringan. Komunikasi komputer itu pada awalnya itu tidak dirancang untuk data digital, akan tetapi cuma sebagai alat komunikasi atau jaringan telepon. Nah, oleh karena itu dibutuhkan modem sebagai pengubah sinyal dari
dari analog menjadi digital. Seiring perkembangan teknologi, muncul jaringan kabel dan nirkabel dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Namun, khusus jaringan wireless, keamanan menjadi perhatian penting karena perlu menggunakan firewall dan pengaturan keamanan pada jaringan. Kayak gitu. Baik, selanjutnya yaitu the evolution in computer application. Nah, di sini adalah evolusi untuk sistem informasi. Nah, kita harus tahu dulu arti dari sistem informasi, yaitu sistem virtual yang mewakili sistem fisik di dalam perusahaan. Yang dimaksud dari sistem fisik itu seperti karyawan, terus bahan baku, mesin, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sistem virtual itu di dalam informasi itu seperti data di komputer, terus laporan, database, dan dokumen digital, dan lain sebagainya. Nah, di dalam evolusi ini itu perusahaan merupakan sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Maksudnya adalah perusahaan itu nggak bisa hidup sendiri. Selalu ada hubungannya dengan kayak pemasok, terus pelanggan, dan juga kompetitor. Jadi sistem informasi ini dibutuhkan supaya arus komputer atau arus informasi itu terkontrol. Selanjutnya, di dalam evolusi ini ada yang namanya transition processing system. Yang mana maksudnya adalah sistem komputer pertama dalam bisnis, dan TPS ini fokusnya pada transaksi secara rutin dan juga berulang, dan biasanya dalam jumlah yang besar. Dan di dalam TPS ini kita harus tahu dulu di dasarnya, yaitu mengenai perbedaan data dan juga informasi. Perlu kita ketahui kalau pengertian dari data itu adalah fakta dan angka yang tidak dapat digunakan karena volumenya besar dan dia masih mentah. Sedangkan informasi itu merupakan data yang sudah diproses jadi bermakna untuk suatu keputusan. Jadi bisa disimpulkan kalau informasi itu merupakan data yang sudah diproses, sedangkan kalau data itu dari fakta mentah yang belum diolah. Nah, TPS ini kan memang menghasilkan suatu informasi, tapi dia masih atau cenderung kurang untuk dipakai sama manajer. Kenapa? Karena dia kan belum diolah untuk kebutuhan manajemen. Nah, ini nanti yang akan menjadi alasan lahirnya MIS. MIS itu Management Information System yang akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Kemudian di sini ada Transaction Processing System atau TPS. Nah, ini merupakan aplikasi komputer pertama yang dahulu disebut EDP atau AIS. Fungsinya sendiri yaitu mengolah data mentah bervolume besar seperti penggajian, inventaris, penagihan menjadi basis data yang akurat. Nah, tujuannya sendiri yaitu meningkatkan kecepatan dan akurasi operasional harian. Nah, di sini kemudian ada prosesnya. Yang pertama yaitu ada input resource atau sumber daya input. Nah, ini adalah tahap awal di mana sumber daya masuk ke dalam perusahaan dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan luar. Nah, contohnya sendiri yaitu ada bahan baku, material, sumber daya manusia atau personel, serta mesin dan uang. Kemudian ada proses transformation process seperti yaitu proses transformasi. Nah, ini adalah inti dari operasional perusahaan. Di sini sumber daya input yang telah diterima itu diolah atau diubah bentuknya. Nah, contohnya yaitu seperti dalam pabrik manufaktur, bahan mentah diubah menjadi melalui mesin dan tenaga kerja menjadi barang jadi. Dan yang terakhir di sini ada output resource yaitu sumber daya output. Nah, ini adalah hasil akhir dari proses transformasi yang kemudian dikembalikan lagi ke lingkungan yang sama kepada pelanggan atau pasar. Contohnya sendiri yaitu produk jadi atau jasa yang siap dijual. Kemudian ada Management Information System atau MIS. Nah, ini langkah evolusi selanjutnya karena TPS itu tidak cukup untuk analisis manajerial. Adapun definisinya yaitu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi pengguna atau manajer dengan kebutuhan serupa.
Kemudian komponennya yaitu menggunakan report writing, software atau mathematical models untuk melaporkan kondisi masa lalu, sekarang, dan prediksi masa depan. Kemudian ada virtual office system. Nah, ini seperti sistem kantor virtual. Ini bermula dari otomatisasi kantor seperti pengolah data atau word processing. Ini berevolusi, berkembang mencakup email, voicemail, konversi video, dan personal productivity system. Nah, ini juga memiliki dampak yang memungkinkan seperti manajer bekerja tanpa terikat lokasi fisik, seperti konsep virtual office, dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Selanjutnya ada Decision Support System atau DSS. Nah, ini muncul pada tahun 1971 untuk mengatasi keterbatasan MIS dalam pemecahan masalah spesifik. Adapun perbedaan utamanya, seperti MIS itu melayani masalah umum, pendekatan shotgun, sedangkan DSS sendiri itu dirancang khusus untuk satu manajer atau masalah yang sangat spesifik, seperti pendekatan rival. Nah, adapun juga pengembangan DSS yang lain, antara lain seperti mengintegrasikan groupware menjadi DSS untuk keputusan kelompok, kemudian menambahkan kecerdasan buatan AI, dan OLAP atau Online Analytic Processing untuk analisis data multidimensi yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah Information System User and Manager as Information System User. Untuk Information System User sendiri atau pengguna sistem informasi, ini adalah semua orang di dalam organisasi tersebut. Mulai dari karyawan operasional, staf administrasi, staf IT, sampai manajer dan eksekutif. Mereka memakai sistem ini untuk menginput data, membuat laporan, dan komunikasi dalam bisnis. Kemudian ada Manager as Information System User. Artinya, manajer juga pengguna sistem informasi, tapi perannya lebih ke pengambilan keputusan. Manajer menggunakan sistem seperti MIS atau Management Information System untuk melihat laporan rutin, DSS atau Decision Support System untuk analisis keputusan, dan Executive Information System untuk informasi strategis tingkat atas. Tujuan utama manajer menggunakan sistem informasi adalah supaya keputusan yang diambil itu berdasarkan data, bukan hanya intuisi atau perkiraan saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP System. ERP adalah sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola seluruh progres atau proses bisnis dalam perusahaan. Jadi, semua bagian seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, pemasaran, sampai logistik itu saling terhubung satu sama lain dan dalam satu database. Dengan ERP, data tidak terpisah-pisah lagi di tiap departemen, tapi terpusat. Jadi, kalau bagian keuangan update data, bagian lain juga bisa langsung lihat data yang sama. Manfaat ERP ini cukup banyak, seperti meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan input data, mempercepat proses bisnis, dan membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Contoh software ERP yang sering dipakai perusahaan besar yaitu SAP, Oracle ERP, dan Microsoft Dynamics. Nah, oke, untuk materi selanjutnya yaitu where managers are found. Nah, pada slide ini tuh dijelaskan bahwa manajer tidak hanya berada pada satu posisi, tetapi tersebar di berbagai tingkatan dalam organisasi. Nah, pada slide ini tuh dijelaskan terdapat 3 tingkatan dalam organisasi. Yang pertama ada strategic planning level atau top management. Nah, mereka itu bertanggung jawab terhadap arah dan tujuan jangka panjang perusahaan. Keputusan yang mereka ambil bersifat strategis dan berdampak besar bagi organisasi. Yang kedua ada manajemen control level atau manajemen menengah. Level ini berperan sebagai penghubung antara manajemen puncak dan operasional. Mereka menerjemahkan strategi menjadi rencana kerja yang lebih konkret dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai target. Yang ketiga ada operasional control level atau lower management. Nah, operasional control level ini berfokus pada kegiatan sehari-hari perusahaan. Mereka memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai prosedur dan standar yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai business area in organization. Manager itu tidak hanya dipetakan berdasarkan level, tetapi juga berdasarkan area bisnis tempat mereka bekerja. Nah, pada slide ini tuh manager dapat ditemukan di semua level pada berbagai area bisnis yang seperti yang pertama ada finance, human resource, information service, manufacturing, and marketing. Nah, dalam sebuah perusahaan itu terdapat beberapa area utama. Tentunya juga setiap area ini memiliki struktur manajemen sendiri yang terdiri dari level strategis, kontrol, dan operasional. Nah, kita ambil sebagai contoh di bidang finance atau keuangan, terdapat CFO sebagai manajemen puncak, manajer keuangan sebagai manajemen menengah, dan supervisor akuntansi sebagai manajemen operasional. Artinya, konsep level manajemen berlaku di semua fungsi bisnis. Ini menunjukkan bahwa sistem informasi harus mampu mendukung kebutuhan informasi di seluruh area organisasi, bukan hanya di satu departemen saja. Oke, untuk materi selanjutnya di sini kita membahas mengenai role of information in management problem solving. Jadi pemecahan masalah sendiri itu adalah aktivitas utama seorang manajer dan hasil akhirnya itu disebut dengan solusi. Nah, pemecahan masalah sendiri itu adalah sebuah kunci bagaimana karir manajemen ini akan sukses atau tidaknya untuk kedepannya. Jadi, informasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan yang pertama, informasi ini tuh akan membantu manajer untuk memahami masalah yang sedang terjadi. Lalu yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, mendukung proses perencanaan dan pengendalian. Dan yang keempat adalah meningkatkan aktivitas dan kualitas keputusannya nantinya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai materi problem solving dan decision making. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi dari problem solving itu sendiri, yaitu proses menghasilkan solusi terhadap suatu masalah, baik dalam kondisi merugikan maupun dalam kondisi peluang. Nah, seringkali kan kita berpikir bahwa problem solving itu adalah aktivitas paling penting bagi seorang manajer. Namun, sebenarnya itu adalah sebuah penyederhanaan. Sebenarnya tugas manajer itu lebih kompleks, termasuk komunikasi dan juga koordinasi. Namun memang benar bahwa problem solving adalah aktivitas kunci atau aktivitas utama yang sering menentukan keberhasilan atau kegagalan karir seorang manajer. Nah, yang menarik di sini adalah definisi masalahnya. Masalah tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Karena suatu masalah itu bisa berupa kondisi yang merugikan perusahaan, tetapi juga bisa berupa peluang yang berpotensi menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, jadi problem solving itu bukan hanya dapat memperbaiki suatu kesalahan, tetapi ia juga bisa menangkap sebuah peluang. Lalu output dari problem solving itu adalah sebuah solusi. Dan selama proses itu, manajer melakukan decision making, yaitu memilih satu alternatif tindakan dari beberapa pilihan yang tersedia. Biasanya, satu masalah tidak selesai hanya dengan satu keputusan, tapi memerlukan beberapa keputusan yang saling berkaitan atau yang relevan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang problem solving phases menurut Herbert A. Simon. Jadi, menurut Herbert ini ada 4 tahap utama dalam proses pemecahan masalah. Yang pertama ada intelligence activity. Nah, pada tahap ini, manajer itu mencari dan mengenali kondisi yang membutuhkan solusi. Jadi, mereka mengamati lingkungan internal dan juga eksternal perusahaan. Nah, jadi di tahap pertama ini, mereka itu mengidentifikasi masalah dan juga mengumpulkan informasi. Dan yang kedua adalah design activity. Di tahap desain ini, manajer mulai merancang alternatif solusi. Mereka mengembangkan berbagai kemungkinan tindakan dan menganalisis masing-masing alternatif. Dan di tahap ini adalah tahap yang kreatif sekaligus analitis. Untuk tahap yang ketiga yaitu choice activity. Setelah alternatif tersedia, manajer mulai memilih satu alternatif yang terbaik. Dan disinilah inti dari decision making, yaitu menentukan tindakan yang akan dijalankan. Dan tahap yang keempat atau tahap yang terakhir yaitu review activity, yaitu
Tadi kan setelah solusi dijalankan, perlu dilakukan evaluasi. Apakah keputusan tersebut efektif? Apakah perlu perbaikan? Dan jika hasilnya belum optimal, proses bisa kembali ke tahap sebelumnya. Dan Herbert ini juga menekankan bahwa setiap tahap ini membutuhkan informasi, dan sistem informasi berperan menyediakan data yang dibutuhkan supaya keputusan yang diambil bisa lebih akurat dan juga rasional. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu The Future of Information Technology yang akan membahas masa depan IT yang dipengaruhi oleh dua hal utama. Yang pertama yaitu penurunan biaya teknologi, dan yang kedua peningkatan kekuatan komputer serta komunikasi. Kekuatan komputer diukur dari kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan juga variasi perangkat input serta output. Sedangkan kekuatan komunikasi diukur dari biaya dan kecepatan transmisi data. Nah, untuk kedepannya, teknologi ini akan lebih kecil, lebih murah, mobile, dan juga terhubung. Dan implikasinya bagi manajer adalah mereka harus mampu mengintegrasikan sistem informasi ke dalam proses pengambilan keputusan. Karena di masa depan, organisasi yang mampu memanfaatkan informasi secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya yaitu di studi kasus. Di sini ada studi kasus mengenai transformasi digital. Dia dilakukan oleh Amazon yang akan menjadi contoh nyata gimana sistem informasi ini berkembang dan terintegrasi dalam bisnis modern. Nah, sebelumnya Amazon ini kan didirikan oleh Jeff Bezos. Dia awalnya hanya toko buku online. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi, Amazon yang berkembang menjadi perusahaan global yang menangani jutaan transaksi setiap hari. Keberhasilan Amazon tidak hanya berasal dari produk yang mereka jual, tetapi dari bagaimana perusahaan ini memanfaatkan sistem informasi mulai dari hardware, sistem transaksi, manajemen data, hingga strategi rantai nilai untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Baik, di sini untuk pembahasan dari studi kasus tersebut yaitu ada 45 pembahasan. Yang pertama kita akan membahas di bidang perkembangan teknologi dan hardware. Yang perlu kita ketahui tadi kan Amazon itu memang berasal dari toko buku online, lalu dia mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasinya kan. Nah, di sini perkembangannya dari teknologi dan hardware. Perkembangan komputer yang dipengaruhi oleh Moore's Law itu memungkinkan bagi Amazon untuk membangun pusat data yang besar melalui Amazon Web Service. Nah, infrastruktur ini mendukung pengolahan big data dan AI dengan biaya yang semakin efisien. Lalu yang kedua, di bagian sistem transaksi dan juga informasi. Amazon menggunakan Transaction Processing System atau disingkat sebagai TPS untuk mencatat jutaan transaksi harian secara otomatis. Data tersebut diolah menjadi laporan manajemen atau MES untuk membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga ada Decision Support and Analytics. Nah, Amazon ini memanfaatkan sistem pendukung keputusan berbasis dengan algoritma untuk memberikan rekomendasi produk dan memprediksi dari permintaan pelanggan atau pasar. Keputusan bisnis ini yang menjadi berbasis data, bukan cuman intuisi semata. Yang keempat ada integrasi dan enterprise system. Nah, seluruh fungsi bisnis dari logistik, gudang, keuangan, dan lain sebagainya, itu mereka terintegrasi dalam sistem terpusat yang menyerupai ERP. Hal ini memastikan supply chain itu berjalan dengan efisien dan juga real time. Yang kelima atau yang terakhir, ada keunggulan kompetitif value chain. Dengan mengoptimalkan seluruh aktivitas utama dan pendukung dalam value chain, Amazon mampu menciptakan margin tinggi dan mempertahankan keunggulan kompetitif secara global. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan terkait dengan the film and its environment atau
perusahaan dan lingkungan yang memiliki definisi, yakni hubungan antara perusahaan dan juga lingkungan di sekitarnya yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan juga pengambilan keputusan dalam suatu instansi perusahaan. Nah, di sini maksud dari definisi ini adalah keterkaitan antara lingkungan dan juga perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan lingkungan dan juga perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan akan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Nah, di sini juga perusahaan, maksudnya di sini adalah perusahaan ini akan menyesuaikan produk yang akan dihasilkan dengan kebutuhan pasar atau supply and demand. Selanjutnya adalah pengaruh pesaing terhadap strategi bisnis, yang mana perusahaan pasti akan melakukan riset terkait dengan pesaing-pesaing yang berada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah perubahan kebijakan pemerintah. Di sini yang dimaksud adalah pemerintah pasti akan mengeluarkan terkait dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan perusahaan. Dan yang terakhir adalah perubahan tren konsumen. Di sini cukup penting ya, dan juga cukup kompleks terkait dengan tren konsumen karena akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Apabila sebuah perusahaan itu tidak mengriset terkait dengan perubahan tren, maka dipastikan akan tidak dapat bersaing secara maksimal. Baik, selanjutnya adalah the general system model of the firm atau model sistem umum perusahaan yang memiliki definisi, yaitu model yang menggambarkan sebuah perusahaan sebagai suatu sistem yang menerima input, memprosesnya, dan menghasilkan output dalam lingkungan bisnis. Di sini memiliki beberapa contoh, langsung saja saya berikan beberapa contoh. Yang pertama adalah input. Contoh input di sini adalah bahan baku dan tenaga kerja perusahaan. Yang kedua adalah proses. Nah, setelah mendapatkan bahan baku dan juga tenaga kerja, perusahaan akan menuju ke langkah berikutnya, yaitu proses. Di sini proses terdiri atas produksi, yaitu produksi terkait dengan apa yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga adalah output atau hasil yang berupa produk jadi yang telah dihasilkan dari proses-proses sebelumnya. Dan yang terakhir adalah feedback, merupakan evaluasi kualitas produk yang telah dihasilkan. Pada slide ini akan membahas terkait dengan dua subbab. Yang pertama adalah the firm in its environment atau lingkungan dalam perusahaan. Yang kedua adalah environmental resource flows, yang berarti alur dari sumber daya lingkungan perusahaan. Oke, kita langsung saja masuk kepada subbab yang pertama, yaitu the firm in its environment atau lingkungan dalam perusahaan, yang memiliki definisi interaksi sebuah perusahaan dengan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnisnya atau aktivitas operasional. Di sini maksudnya adalah keterkaitan atau korelasi antara lingkungan eksternal perusahaan dengan produk atau aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Seperti contohnya, saya memberikan beberapa contoh di sini, yaitu yang pertama adalah hubungan dengan supplier, yang kedua adalah interaksi dengan pelanggan, yang ketiga adalah kerjasama dengan distributor, dan yang terakhir adalah pengaruh kondisi ekonomi. Langsung saja kita menuju ke subbab yang kedua, yaitu environmental resource flow atau alur sumber daya lingkungan perusahaan, yang memiliki definisi aliran sumber daya dari lingkungan ke dalam perusahaan maupun sebaliknya yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Seperti contohnya adalah aliran bahan baku yang diperoleh dari supplier. Yang kedua adalah informasi terkait dengan pasar yang beredar pada saat ini. Yang ketiga adalah dana dari investor yang diberikan. Dan yang terakhir adalah produk ke konsumen atau penjualan produk ke konsumen customer.
Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke Managing the Physical Resource Flows dalam Supply Chain Management. Nah, kita harus tahu dulu arti dari atau makna dari supply chain. Supply chain itu merupakan rantai pasok yang jalur aliran sumber dayanya tuh dari supplier, terus ke perusahaan, habis itu ke pelanggan. Nah, di sini yang mengalir tuh bukan cuma barang, tapi juga ada uang dan juga informasi. Nah, aliran sumber daya ini yang udah melewati rantai pasokan atau dari supply chain tadi, itu harus dikelola agar terjadi secara tepat waktu dan juga efisien. Nah, proses ini yang disebut dengan supply chain management atau SCM. Nah, kenapa SCM itu penting ya? Supaya tidak terjadi keterlambatan dan juga karena untuk adanya biaya yang rendah karena kan tidak terjadi keterlambatan di satu titik saja. Contohnya kalau misalkan kayak produksi yang berhenti, stok kosong, terus biayanya nanti membengkak seperti itu. Nah, dalam ini ada yang namanya electronic system. Electronic system itu merupakan pelacak dari rantai pasokan dari supply chain tadi secara real time. Nah, di sini tahapannya itu yang pertama yaitu sumber daya tadi yang mengalir dari supply chain itu akan eh, dilacak secara elektronik melalui terminal komputer. Dan dalam terminal komputer itu akan dimasukkannya sebuah data berupa input ketik atau barcode ataupun RFID. RFID itu yaitu radio frekuensi ID. Kemudian sesudah data itu didapatkan, dimasukkan dalam terminal, sistem informasi perusahaan akan melacak barang itu berdasarkan lokasi terkininya. Jadi, update lokasi barang itu akan otomatis di dalam sistem. Efeknya, perusahaan itu bisa tahu barang itu sekarang ada di mana dan juga kapan barang ini akan sampai. Selanjutnya, ada Supply Chain Management and Enterprise Resource Planning System. Nah, di sini untuk Enterprise Resource Planning kita akan singkat menjadi ERP. Nah, ERP ini merupakan sistem yang terintegrasi yang menyatukan proses bisnis dari lintas departemen, kayak dari departemen pembelian, gudang, produksi, penjualan, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi, dalam ERP itu, semua departemen itu pakai data yang sama. Jadi, informasi itu bakalan konsisten dan juga pengambilan keputusan bakal lebih cepat banget nih. Nah, hubungannya ERP sama SCM itu apa? Hubungannya adalah SCM kan merupakan bagian penting dalam operasi. Nah, ERP ini bisa membantu SCM karena kan stok, terus jadwal produksi, pembelian, pengiriman, semua itu tercatat dalam satu sistem. Yang mana hal ini akan mengurangi miskomunikasi antar divisi atau antar departemen. Nah, kalau misalkan dari anggota supply chain yang tadi itu pakai vendor ERP yang sama, itu bakal pertukaran datanya lebih mudah. Kayak misalkan mereka supplier Pak dan perusahaan itu sama-sama pakai SAP atau Oracle atau yang lain lah. Nanti data order dan stoknya itu bisa sinkron. Tapi ERP itu mahal. Jadi nggak semua anggota supply chain itu mau ikut. Tapi kalau misalkan eh, pun anggota-anggota kecil ini mau ikut, memang ada semua pihak dapat manfaat. Tapi manfaat yang paling besar itu bakalan eh, didapat sama anggota yang paling besar, retail yang paling besarnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di competitive advantage. Di sini perusahaan itu nggak cuman unggul dari fisiknya aja, dari barang, dari mesin, tapi juga dari virtual resource.
kan perusahaan kan selalu berupaya buat selalu unggul karena atas pesaingnya. Jadi, 3 cara perusahaan biar unggul itu dari harga yang lebih murah, kualitas lebih tinggi, dan juga layanannya itu bisa lebih baik, seperti itu. Dan competitive advantage ini bisa muncul karena kan perusahaan itu lebih pintar dalam mengolah informasi, lebih cepat, lebih akurat, dan juga lebih tepat sasaran. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada Porter's Value Chains, yang dimana ini itu dikembangkan oleh Michael Porter. Value chain itu adalah rangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai atau margin. Nah, margin itu didapat dari mana? Nilai produk atau nilai jual dikurangi dengan biaya produksi. Nah, primary activities itu berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi, yang dimana ada inbound logistik atau penerimaan bahan baku, terus ada operation atau proses produksi, lalu ada outbound logistik atau distribusi, dan marketing and sales atau pemasaran. Lalu ada support activities. Activities itu mendukung aktivitas utama, yang dimana agar berjalan lebih efektif dengan mengelola seluruh aktivitas ini secara optimal. Nah, perusahaan itu dapat meningkatkan nilai dan memperoleh keunggulan secara kompetitif, yang dimana support activities-nya itu terdiri dari infrastruktur perusahaan, terus manajemen SDM, lalu ada pengembangan teknologi, pengadaan atau procurement, dan tujuannya ini adalah untuk meningkatkan tadi menilai dan memperoleh keunggulan kompetitif. Selanjutnya, managing the physical resource flow supply chain management atau rantai nilai dan sistem interorganisasional. Nah, ini menciptakan keunggulan melalui rantai nilai atau value chain. Adapun konsep rantai nilai Porter sendiri, yang pertama itu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai nilai yang terdiri dari aktivitas utama dan pendukung. Kemudian aktivitas utamanya atau primary activities-nya meliputi logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan penjualan serta layanan. Lalu ada aktivitas pendukung atau support activities, infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Kemudian tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan margin atau nilai produk dikurangi biaya. Nah, selain itu kita dapat memperluas lingkup EOS, seperti menghubungkan rantai nilai perusahaan dengan mitra bisnis seperti pemasok, membentuk sistem interorganisasional atau IOS. Nah, contohnya sendiri seperti sistem just in time atau JIT. Itu untuk efisiensi pengiriman bahan baku. Kemudian the dimension of competitive advantage. Nah, di sini ada 3 dimensi keunggulan kompetitif tingkatan strategi sistem informasi. Yang pertama yaitu keunggulan strategis atau strategic advantage. Nah, berada di level perencanaan tertinggi, bertujuan mengubah arah fundamental perusahaan. Contohnya yaitu mengubah data menjadi basis data standar yang dapat diakses via browser web oleh mitra dan pelanggan secara global. Yang kedua ada keunggulan taktis atau tactical advantage, yaitu berada di level kendali manajemen, fokus pada metode implementasi strategi yang lebih baik dari pesaing. Contohnya itu memberikan pelanggan akses langsung ke informasi untuk meningkatkan kepuasan dan mendorong pembelian ulang. Dan yang terakhir ada keunggulan operasional atau operational advantage, yaitu berada di level kendali operasional berkaitan dengan efisiensi transaksi harian. Contohnya sendiri yaitu situs web yang mengingat preferensi pelanggan, seperti menggunakan cookies untuk mempercepat proses input data. Lalu ada challenge from global competitors, tantangan global dan manajemen rantai pasokan, seperti kompetisi global MNC dan efisiensi sumber daya. Nah, di sini ada perusahaan multinasional atau MNC. Dia beroperasi melintasi produk, pasar, dan budaya dengan induk dan anak perusahaan yang tersebar. Nah, kebutuhan utama MNC sendiri adalah koordinasi global dan pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Adapun tantangan outsourcing yaitu keuntungan ekonomi atau biaya itu lebih murah versus risiko keamanan hak kekayaan intelektual atau IPR.
Selanjutnya ada multinational corporation. Yang teman-teman sudah tahu, multinational corporation adalah sebuah perusahaan yang melakukan ekspansi ke luar negeri atau keluar daerah. Nah, perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara atau unit bisnis, sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat antar kantor pusat dan cabang. Sistem informasi global digunakan untuk mengintegrasikan data dan strategi agar seluruh unit perusahaan berjalan selaras. Lalu, koordinasi global memberikan keuntungan seperti pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat karena data terpusat. Selain itu, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya melalui standarisasi proses bisnis di semua cabang. Selanjutnya, kita masuk ke tantangan dalam pengembangan sistem informasi global. Tantangan yang pertama adalah political imposed constraint atau pembatasan dari pemerintah. Setiap negara punya regulasi berbeda, misalnya aturan penyimpanan data, privacy, atau sensor informasi. Hal ini membuat perusahaan multinasional tidak bisa menerapkan sistem yang sama di semua negara secara bebas. Tantangan yang kedua adalah cultural and communication barriers. Perbedaan budaya, bahasa, dan cara kerja antar negara bisa menghambat komunikasi. Misalnya, cara manajer Jepang mengambil keputusan berbeda dengan manajer Amerika atau Indonesia, sehingga koordinasi dalam sistem global menjadi lebih kompleks. Tantangan ketiga adalah technological problems. Tidak semua negara punya infrastruktur teknologi yang sama. Ada negara dengan internet lebih cepat dan sistem IT lebih canggih. Tapi ada juga yang masih terbatas. Ini membuat implementasi sistem global tidak bisa seragam dan membutuhkan penyesuaian. Jadi, meskipun sistem informasi global sangat penting untuk perusahaan multinasional, ada banyak tantangan dari sisi politik, budaya, teknologi, dan manajemen yang harus diatasi. Nah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai technological problems. Nah, MNCs atau Multinational Corporation sering menghadapi masalah teknologi di negara tempat mereka beroperasi. Untuk beberapa kendala utamanya itu seperti infrastruktur komunikasi belum memadai, listrik sering padam, jaringan telekomunikasi lambat, kualitas transmisi data buruk, software tidak kompatibel, kebatasan penggunaan software tertentu di beberapa negara. Nah, masalah utamanya itu biasanya berasal dari perbedaan tingkat perkembangan infrastruktur teknologi setiap negara. Misalnya di beberapa negara berkembang, jaringan internet masih lambat, listrik sering padam, atau sistem telekomunikasi itu belum stabil. Hal ini membuat pengiriman dan pemrosesan data menjadi terganggu. Selain itu juga ada masalah kompatibilitas software dan regulasi pemerintah. Beberapa negara mungkin membatasi penggunaan software tertentu atau memiliki standar teknologi yang berbeda. Dampaknya sangat signifikan karena GIS atau Global Information System membutuhkan konektivitas dan integrasi yang stabil antar negara. Jika infrastruktur tidak mendukung, maka sistem tidak dapat berjalan optimal dan keunggulan kompetitif perusahaan bisa terganggu. Nah, slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lack of support from subsidiary managers. Nah, slide ini tuh membahas hambatan yang berasal dari faktor manusia, khususnya manajer anak perusahaan. Nah, masalah lain berasal dari manajer anak perusahaan. Nah, di slide terdapat beberapa alasan kurangnya dukungan. Yang pertama, merasa bisa beroperasi tanpa bantuan pusat. Yang kedua, menganggap kantor pusat itu terlalu ikut campur. Yang ketiga, takut kehilangan pekerjaan karena efisiensi sistem. Yang keempat, ada perbedaan budaya manajemen. Yang kelima, ada kantor pusat dianggap sebagai brickbuilder. Nah, tidak semua manajer cabang itu mendukung penerapan sistem global dari kantor pusat. Juga beberapa manajer bahkan melihat kantor pusat seperti brickbuilder yang terlalu mengawasi. Jika tidak ada hubungan dari manajemen lokal, terimplementasi sistem informasi global bisa mengalami penolakan atau tidak dijalankan secara maksimal. Artinya, keberhasilan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan dan dukungan sumber daya manusia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, untuk materi selanjutnya kita membahas mengenai knowledge management. Nah, knowledge management sendiri ini itu adalah proses bagaimana organisasi mengelola pengetahuan supaya bisa dipakai secara maksimal untuk pengambilan keputusan maupun meningkatkan kinerja. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah mengakuisisi data. Jadi, organisasi itu mengumpulkan dari berbagai sumber atau mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang misalnya tuh kayak transaksi pelanggan, survei kepuasan pelanggannya, laporan keuangan, atau sistem internal perusahaan. Nah, data yang masih mentah itu belum dipakai jika belum diolah. Maka data ini tadi itu diproses menjadi informasi. Misalnya tuh kayak dari ribuan transaksi itu diolah jadi informasi mana produk yang paling laku ataupun yang paling ramai diminati kayak gitu. Nah, setelah menjadi informasi, perusahaan itu harus menyimpannya dengan sistem yang baik, misalnya menggunakan database atau cloud system. Nah, tujuannya itu supaya datanya itu mudah diakses dan tidak hilang. Dan yang terakhir di sini itu adalah informasi yang sudah dikelola tadi itu harus dibagikan ke pihak yang membutuhkan. Misalnya ke manajer untuk pengambilan keputusan atau ke tim marketing untuk menentukan strategi promosinya seperti apa ke depannya. Nah, lalu sumber daya informasi suatu perusahaan ini tuh bisa terdiri dari komputer software, hardware, information specialist, usernya atau penggunanya, fasilitasnya, database, dan informasinya. Oke, materi selanjutnya di sini kita membahas mengenai the dimension of information. Jadi sistem informasi itu harus menghasilkan informasi yang berkualitas atau bernilai dengan cara memenuhi 4 dimensi utama informasi. Nah, yang pertama itu ada relevansi atau relevan, di mana informasi ini tuh harus sesuai dengan kebutuhan atau masalah yang sedang dibahas. Jadi kalau informasinya kurang nyambung itu kan juga percuma kayak gitu. Nah, selanjutnya ada akurasi, di mana informasi ini tuh harus benar dan tidak salah. Jadi semakin akurat itu semakin bisa dipercaya, tapi terkadang untuk dapat 100% akurat, itu perusahaan membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Selanjutnya ada timelines. Jadi ketepatan waktu di mana informasi ini tuh harus tersedia dengan tepat waktu. Jadi informasi yang datanya terlambat itu biasanya kurang terpakai atau mungkin nggak ada gunanya gitu. Nah, selanjutnya itu ada kelengkapan atau completeness, di mana informasi ini tuh harus cukup lengkap dan jelas dan tidak berlebihan. Jadi kalau informasinya terlalu sedikit itu kan kurang jelas, tapi kalau terlalu banyak itu bikin bingung atau information overload kayak gitu. Jadi informasi yang berkualitas itu harus memenuhi 4 dimensi yang ada. Jadi kalau seumpama dari 4 ini salah satunya nggak terpenuhi, itu bisa mengurangi nilai atau kualitas informasinya sendiri. Oke, pada slide kali ini saya akan membahas mengenai knowledge management. Untuk lebih spesifiknya yaitu pada materi The Changing Nature of Knowledge Management. Jadi, dulu itu sistem informasi hanya digunakan untuk transaction processing systems seperti mencatat penjualan, menghitung payroll, atau mengelola inventory. Dan karena itulah sistem informasi dianggap low level, hanya mendukung pekerjaan administratif. Tapi sekarang paradigmanya sudah berubah. Sekarang organisasi sudah menyadari bahwa sistem informasi menyimpan knowledge perusahaan seperti pola pemberian pelanggan, tren pasar, performa operasional, dan knowledge ini adalah aset yang strategis. Nah, selanjutnya masuk ke materi legacy information systems. Dalam praktiknya, perusahaan sering menghadapi legacy systems. Apa sih legacy system itu? Jadi legacy system itu adalah sistem lama yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan teknologi baru. Namun data historis dari sistem lama tetap sangat bernilai. Karena perusahaan dapat mengonversi data ke format baru, mengimpor teks dan angka ke database modern, memperbarui kode produk lama, bahkan perusahaan bisa memindai dokumen kertas menjadi file digital. Tetapi, hal ini membutuhkan analisis cost-benefit, yang artinya apakah biaya konversi sebanding dengan potensi keuntungan dari data tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke image management. Nah, sekarang peran gambar juga semakin penting, terutama dalam era web. Perusahaan menyimpan gambar dalam berbagai format seperti JPEG, GIF, dan lain sebagainya.
Nah, masalahnya adalah di penyimpanan, karena gambar ini membutuhkan ruang yang jauh lebih besar dibandingkan data tekstual. Selain itu, untuk akurasi software untuk mengubah gambar menjadi teks biasanya hanya 80 hingga 95%. Untuk mencapai 100%-nya itu perlu dilaksanakan verifikasi manual. Dan itu berarti biayanya butuh biaya tambahan. Nah, jadi lagi-lagi keputusan manajemen harus mempertimbangkan trade-off antara biaya dan juga manfaat. Baik, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai Strategic Planning for Information Resources atau SPIR, yaitu pengembangan rencana strategis sistem informasi secara bersamaan dengan rencana strategis perusahaan, yang artinya IS Plan dan Business Plan tidak dibuat secara terpisah. Mengapa demikian? Karena sistem informasi harus mendukung strategi bisnis, dan strategi bisnis harus mempertimbangkan kemampuan sistem informasi. Selanjutnya yaitu tentang Chief Information Officer atau Chief Technology Officer adalah manajer tertinggi dalam bidang information service. Dan perannya bukan hanya di bidang teknis tetapi juga di bidang strategis. Untuk beberapa peran pentingnya antara lain memahami bisnis bukan hanya teknologi, membangun kemitraan dengan unit bisnis, fokus pada perbaikan proses bisnis, menjelaskan biaya IS dalam bahasa bisnis, membangun kredibilitas melalui layanan yang andal, dan juga terbuka terhadap ide dari luar divisi IS. Yang artinya CTO harus menjadi strategic partner, bukan hanya sekadar kepala divisi IT. Selanjutnya, yaitu tentang strategic planning for the enterprise. Jadi di level tertinggi ada executive committee yang menyusun strategic business plan perusahaan. Mereka itu yang menentukan arah perusahaan, memantau performa, dan juga melakukan revisi jika kondisi berubah. Selanjutnya yaitu tentang strategic planning for business areas. Setiap unit bisnis juga membuat rencana strategi sendiri. Namun, untuk rencana itu tidak boleh berjalan secara sendiri-sendiri. Jadi semua unit harus saling terintegrasi termasuk IS unit. Dan menariknya dalam beberapa tahun terakhir, unit IS justru sering menjadi yang paling aktif dalam perencanaan strategis. Oke, untuk selanjutnya di sini kita membahas mengenai studi kasus, di mana kita akan membahas persaingan antara Gojek dan Grab. Nah, persaingan antara Gojek dan Grab ini itu menjadi contoh nyata dinamika bisnis digital di Indonesia maupun Asia Tenggara. Karena keduanya itu tidak hanya merevolusi transportasi, tetapi juga meramban ke layanan seperti pesan antar makanan dan pembayaran digital. Ada juga kan yang lain-lain yang baru-baru. Nah, namun di balik perkembangan tersebut ini muncullah tantangan seperti persaingan usaha, dominasi pasar, strategi agresif, serta beberapa dampak lainnya. Oke, kita bahas mengenai lingkup perusahaannya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Gojek. Kalau Gojek ini tuh lebih kuat di pasar Indonesia, sedangkan jika Grab itu lebih kuat secara regional atau ASEAN, atau banyak negara kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada supply chain dan information flow-nya, di mana keduanya ini tuh sama-sama menggunakan GPS real time untuk yang layanan transportasi maupun makanan. Kan sebagai customer kita bisa mengecek atau memantau transaksi kita, dan juga menggunakan algoritma matching driver dan customernya. Selanjutnya ada knowledge management dan datanya. Jadi di mana keduanya ini tuh mengumpulkan data mulai dari pola perjalanannya, jamnya, lokasi, dan rekomendasi lainnya. Dan data ini itu dipakai untuk promosi personalnya, memprediksi minat penggunanya, dan mengatur insentif driver terdekat. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada multinational corporation atau MNC dan challenge in developing global informasi system. Tapi untuk part ini itu lebih khusus untuk Grab dikarenakan yang beroperasi di banyak negara, khususnya di ASEAN seperti Singapura, Indonesia, Thailand, dan sebagainya. Jelas ada beberapa tantangan dong untuk Grab ini seperti perbedaan regulasi, budayanya, dan mata uang negara tersebut. Maka sistem itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada atau pasar sesuai dengan negara masing-masing. Seperti itu.